To chase him down and steal it? You're welcome. Berlatar pada tahun 1995, kisah akan berfokus pada dua bocil, sang kakak yang bernama Natasha dan adiknya yang bernama Elena. Kemudian ketika di tengah-tengah bermain, Elena pun terjatuh dan langsung ditemui oleh ibunya karena sangatlah kesakitan. Ketika itu mereka saling menguatkan karena kesakitan tersebut akan membuat kita semakin kuat. Nah, disinilah mereka sangatlah senang untuk melakukan dan tinggal di sini bersama-sama, melakukan kebahagiaan dan aktivitas bersama-sama. Singkat waktu, sore hari pun telah tiba. Mereka pun akan mempersiapkan diri untuk makan malam dan menjemput sang ayah. Caviar and champagne. Dad's home. Ya, tidak lama kemudian sang ayah yang bernama Alexi telah datang dan langsung mempersiapkan diri untuk makan bersama. Akan tetapi tengah-tengah mereka sedang makan, sang ayah pun mengatakan kita semua akan melakukan petualangan yang sangat besar, dan petualangan tersebut akan kita lakukan pada malam ini juga. Mereka semua langsung melakukan persiapan untuk bisa melakukan petualangan tersebut, untuk bisa mendapatkan sesuatu adrenalin yang sangat luar biasa. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bersiap-siap. Akhirnya keluarga mereka telah berangkat menuju perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi sang anak tidak mengetahui tujuan orang tua mereka akan kemana. Singkat perjalanan, mereka semua masuk ke dalam tengah hutan dan sangatlah mengerikan. Dengan seperti itu, sang anak hanya bisa menuruti saja kemauan orang tuanya untuk bisa mendapatkan petualangan yang sangat hebat. Mereka pun langsung datang ke sebuah tempat di mana tempat tersebut belum mereka ketahui dan belum pernah terjamah. Di sana juga sudah disiapkan sebuah pesawat yang akan mereka tunggangi untuk bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dengan sangat tergesa-gesa mereka semua akan menaiki pesawat. Tiba-tiba saja mereka semua langsung ada yang menyerang. Ya, mereka semua sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menuju suatu pulau di mana mereka semua sudah disambut oleh para pasukan, dan pasukan tersebut yang bernama Red Room untuk bisa menyelamatkan sang ibu karena tertembak ketika pertempuran semalam. Nah, di sanalah mereka semua diketuai oleh seseorang yang bernama Drekov untuk bisa menyambut mereka semua dan menyelamatkan misi yang ada. Tanpa diketahui, mereka semuanya telah mendapatkan hal yang berbeda dan tanpa diketahui oleh anak-anak. You need to hand me that gun. Oh, insting yang sangat hebat. Natasha mempunyai perasaan bahwa mereka semua tidak beres dan ada sesuatu hal yang mengganjal. Tentunya langsung saja ditenangkan oleh sang ayah untuk bisa percaya kepada mereka semuanya. Ketika sedang melakukan obrolan bersama mereka, tiba-tiba saja Natasha bersama Elena langsung dibius oleh para tentara dan langsung dibawa ke suatu tempat. Dengan begitu sang ayah hanya bisa melihat mereka semua ketika digondol oleh para tentara-tentara tersebut untuk dijadikan sesuatu. Ya, disinilah kisah pun baru dimulai. Natasha. Singkat waktu tiba di suatu tempat, ternyata bukan hanya di negara ini saja,
di ujung ke ujung dunia ternyata mereka semua para bocil yang dikumpulkan oleh para tentara tersebut untuk dijadikan tentara-tentara bayaran ataupun pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Di sanalah mereka semua ditempa, dididik, dilojinawikan untuk bisa mendapatkan kekuatan dan mendapatkan teknik-teknik untuk melakukan pembunuhan. Di sanalah mereka langsung disebarkan ke seluruh dunia untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dari komunitas Red Room. Singkat waktu 21 tahun kemudian kita diperlihatkanlah seorang wanita yang sudah kita kenal. Ya, dia adalah Natasha. Kali ini Natasha yang sedang diburu oleh pemerintah Red Room karena telah mengacau dirinya, telah sadar terhadap apa yang dia lakukannya. Nah, di sanalah mereka semua seluruh para tentara yang sudah menyergap di segala tempat untuk bisa menangkap Natasha sampai mati. Akan tetapi mereka semua tidak gentar bahwa Natasha ini adalah agen terbaik dari mereka semuanya. Lalu kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang wanita dari Maroko. Dia adalah Elena, sang adik yang sekarang sudah menjadi gadis dan akan menyerbu seorang wanita untuk bisa mendapatkan paket. Oh, apa yang terjadi di sana? Elena tiba-tiba saja terdiam dan langsung disembur oleh glitter merah. Ternyata mereka semua telah diracuni otaknya dan dicuci. Ketika itu glitter merah itulah yang akan membuat mereka sadar. Dan di sana juga Elena langsung mengeluarkan GPS yang berada di dalam tubuhnya. Dengan hal seperti itu, maka dia pun sudah sadar. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan kembali Natasha yang sedang bersembunyi di tengah hutan dan langsung menemui seorang temannya di rumah kontainer. Di sanalah mereka berdua telah tinggal sejak lama. Nah, temannya tersebut yang bernama Jimmy, dia adalah yang menjadi fasilitator yang menjadi Natasha hidup di tempat ini. Dan mereka berdua langsung melakukan perbincangan tentang adik dan kakak tersebut. Nah, tentang yang akan kita lakukan yaitu menyadarkan seluruh agen yang di bawah naungan Red Room. Nah, singkat waktu malam pun telah tiba. Natasha pun sedang bersantai untuk bisa menonton film bersama-sama. Tiba-tiba saja mati listrik dan langsung saja dicek ternyata generatornya kekurangan bensin. Natasha pun langsung pergi ke kota untuk bisa mendapatkan bensin tersebut. Di tengah-tengah perjalanan lalu tiba-tiba ya, untung saja glitter merah tersebut sudah didapatkan oleh Natasha walaupun terjun dalam kejauhan yang sangat mengerikan. Di sanalah Natasha pun akan berangkat menemui sang adik Elena. Singkat waktu datang ke suatu apartemen di mana Elena telah tinggal di tempat ini dan Natasha pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan pertarungan karena mungkin saja sang adik belum sadar terhadap apa yang dilakukan. Ternyata betul di sana mereka berdua saling menodongkan senjata untuk bisa memberikan keamanan. Disinilah mereka berdua bertarung. Ya, di sela-sela mereka berdua terjepit, mereka berdua langsung saling mengakui bahwa dirinya lah telah sama-sama telah sadar terhadap apa yang dilakukan ataupun otaknya telah bersih kembali. Ketika itu mereka berdua saling melakukan perbincangan bahwa Red Room harus bisa kita lenyapkan dengan glitter merah tersebut dan menyelamatkan para agen. Di sanalah mereka pun langsung melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan. Tiba-tiba saja mereka ada yang menyerang. Oh, edas sekali. Di sana salah satu dari Widow yang telah melakukan perjuangannya dan langsung dibunuh oleh seseorang dari jarak jauh, tentunya untuk bisa mengendalikannya, dan orang tersebut tidak selamat. Anjir, sayang sekali.
To chase him down and steal it? You're welcome. Anjir, edas sekali. Tetapi mereka berdua untungnya selamat dan langsung mampir di sebuah warteg untuk mengisi tenaga. Di sanalah mereka berdua saling melakukan perbincangan untuk bisa melakukan satu sama lain, karena kita semuanya harus bisa menyelamatkan para agent yang telah dicuci otaknya. Nah, di sanalah mereka akan membuat satu rencana, di mana rencana tersebut harus kita menjadi misi yang hebat dan akan datang ke suatu tempat. Nah, dalam perbincangan mereka semuanya, tetapi mereka harus memerlukan suatu fasilitas, yaitu menuju perjalanan yang sangat jauh, yaitu jet tempur yang harus kita dapatkan. Di sanalah Natasha mengatakan saya mempunyai seorang kenalan untuk bisa mendapatkan jet tempur tersebut, dan mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan perjalanan. Tanpa banyak bacot, nasi kepal pun langsung dimakan karena akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. We're gonna need a jet. Singkat waktu, Jimmy pun sudah menyediakan pesawat, tetapi pesawat yang dipesan bukanlah jet tempur, ya melainkan helikopter yang datang. Mengatakan Jimmy di sanalah perbandingan harga yang sangat mahal, dan pesawat ini pun dibayar dengan negosiasi ataupun melakukan kredit dan melakukan pinjaman kepada pinjol. Di sanalah mereka semua langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan perjalanan dengan segenap persiapan seadanya saja, karena kita semua akan datang ke suatu tempat, dan tempat tersebut adalah tempat terancam di dunia. This two-face. Oh no! I don't know. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Alexi. Dia adalah seorang ayah dari dua anak kakak beradik itu. Di sanalah sang sipir mengatakan ada sepaket yang telah diberikan kepada Alexi, dan kemudian Alexi pun langsung mengambil paket tersebut. Ternyata itu adalah superhero. Nah, ketika dilihat-lihat kepalanya langsung copot. Go left. Natasha. Ya, gila sekali pertempuran yang sangat sadis, di mana seluruh para penjara telah terkubur oleh salju. Ternyata mereka berdua mempunyai misi untuk bisa menyelamatkan sang ayah yang terkena kriminal terhadap misi-misi yang telah mereka lakukan di masa lalu. Tentunya mereka pun langsung melakukan perbincangan untuk datang ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang paling berharga bagi mereka semuanya. Tinggal satu lagi, yaitu menjemput sang ibu yang bernama Milena. Di sanalah mereka semua akan menuju tempat tersebut untuk bisa mendapatkan ketenangan, di mana reunian keluarga setelah beberapa tahun lamanya. 21 tahun lamanya itulah sangat lama sekali. Pastinya mereka sangatlah was-was ataupun hulang-hulang apakah mereka semua satu tujuan, satu visi atau apapun. Tengah-tengah perbincangan tiba-tiba saja Elena mengatakan bahwa bensin habis dan kita semua akan terjun bebas. Oh
Oh, sial sekali, mereka semuanya harus jalan kaki menuju tempat yang akan dituju, yaitu adalah tempat sang ibu untuk bisa menjemputnya. Di tengah-tengah perjalanan, sang ayah pun mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya lah yang paling bersalah terhadap apa yang dilakukan terhadap masa lalu dan diambil oleh para tentara yang tidak bertanggung jawab. Singkat waktu, inilah sang ibu yang bernama Milena mengetahui ada seseorang yang datang ketika dibidik. Ternyata mereka semuanya adalah keluarga yang dia cintai. Singkat waktu, mereka semuanya telah bertemu dan saling menatap. Telah lama sekali mereka tidak bertemu, bahkan wanita-wanita ataupun anak-anak mereka semuanya sudah menjadi gadis. Di sanalah mereka langsung berkumpul untuk bisa merayakannya, karena inilah sang reunian pertama kalinya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Still fits. I never. Please don't do that. Ya, singkat waktu setelah mereka makan-makan dan melakukan perbincangan, nah langsung saja Natasha mengatakan bahwa pertemuan ini adalah bukan pertemuan biasa, tetapi mereka semua mempunyai satu misi, yaitu untuk bisa menghancurkan Red Room yang dipimpin oleh Dreykov. Tetapi mereka semua tidak mendengarkannya dan langsung bercerita tentang masa lalu saja, tentang yang disesalinya terhadap 21 tahun yang lalu. Ketika itu Milena benar-benar sangatlah menyesal apa yang dicintainya, dan mereka pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua adalah bahan percobaan ataupun kelinci percobaan untuk bisa melakukan dan mendapatkan tentara bayaran. Di sanalah Elena pun langsung keluar untuk bisa meninggalkan mereka semuanya. Di tengah-tengah keheningan, mereka semuanya langsung melakukan persiapan karena pastinya mereka semua sudah dilacak oleh seseorang. Dengan seperti itu, ibu, anak, ayah, mereka semuanya langsung melakukan persiapan. Tetapi alangkah terkejutnya, lalu tiba-tiba I'm sorry. Oh, edas sekali, mereka semua telah dijemput oleh para tentara-tentaranya Dreykov untuk menuju tempat Red Room. Yang paling mengejutkannya adalah seorang yang telah berkhianat. Siapakah dia? Ya, dia adalah sang ibu yang telah melaporkan kepada Dreykov bahwa mereka semuanya telah datang ke rumahnya. Tentunya dia adalah salah satu konco-konco yang paling berharga dari Dreykov. Oleh karena itu mereka semua tidak akan pernah terjamah karena markasnya Red Room ada di angkasa yang sangat jauh, entah di mana. Lalu kemudian sang ibu pun langsung datang ke seseorang yang bernama Dreykov. Ya, dia yang menjadi kontrol dari mereka semuanya untuk bisa mendapatkan tentara-tentara bayaran tersebut. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan, Dreykov mempunyai kecurigaan terhadap apa yang dilakukan oleh Milena, dan ternyata ketika dilihat-lihat, nah di sana mereka semuanya sudah ditangkap oleh para tentara Dreykov. Nah di sana juga Dreykov pun langsung melihat wajahnya dari Milena, dan ternyata ada sesuatu yang mengganjal di matanya. Ketika dipegang itu si muka, ternyata mukanya itu mendapatkan ataupun memakai topeng. Ya, dia adalah Natasha yang telah menyalip ke ruangan Dreykov. Tentunya yang menjadi Milena ataupun sang ibu adalah Natasha, ataupun mereka berdua berbalik muka untuk bisa mendapatkan misi yang baru. Nah, itu semua sudah direncanakan oleh mereka berdua. Lalu kemudian mereka berdua yang telah dikurung di penjara kaca ternyata dibuat oleh Milena sang ibu. Di sana juga mereka telah merancang semua pesawat ini dengan sedetail-detailnya. Di sisi lain kita diperlihatkanlah sang adiknya akan dioperasi untuk bisa diambil wajahnya. Ketika itu langsung dihubungi oleh ibunya bahwa di sana ada pisau yang nganggur. Ya, mereka semua masih dalam rencana yang telah dirancang oleh kita semuanya. Tentunya mereka pun akan melakukan dan menurunkan pesawat ini ke darat supaya mereka semua ditangkap oleh pihak yang berwajib. Akan tetapi di sisi lain kita diperlihatkanlah Natasha yang masih melakukan perbincangan dengan Dreykov dengan apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap bondon-bono ataupun wanita-wanita yang telah ditangkap sejak kecil. Akan tetapi semakin Dreykov ngoceh, maka Natasha pun semakin amak dan akan membunuhnya. Oh,
Apa yang terjadi? Di sanalah Dreykov tidak bisa disentuh apalagi ditembak untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan bahwa dia tidak bisa dibunuh. Nah, di sisi lain mereka berdua mendapatkan masalah. Sang ayah dan ibu didatangi oleh B-Max yang sangat mengerikan untuk bisa melakukan pertarungan. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Elena yang sudah menyusup untuk menuju ruang kontrol di mana mereka semua telah dijaga oleh tentara, tetapi tentunya langsung aja dihajar oleh Elena untuk bisa datang ke ruangan kontrol tersebut dan akan menurunkan pesawat untuk menuju bumi. Ya, kembali lagi kepada Natasha yang masih melakukan perbincangan bersama Dreykov dan semua kontrolnya itu sudah berada di dalam tangannya, yaitu adalah di belakang layar tablet. Semakin lama semakin ngoceh, maka Natasha pun langsung dihantam. You wouldn't be so. Lalu kemudian Natasha yang menyaksikan seluruh kota ataupun di seluruh dunia bahwa para bondon-bondon mereka semua yang telah dijadikan untuk bisa menjadi pembunuh bayaran yang telah tersebar di seluruh dunia, dan semua kontrol tersebut ada di tangan Dreykov. Dengan seperti itu maka Natasha pun mempunyai cara untuk bisa menghancurkan Dreykov. Ya, akhirnya Dreykov pun tak bisa disentuh dan langsung dihajar oleh Natasha habis-habisan. Akan tetapi mereka semuanya para agent tiba-tiba saja datang dan langsung menyerang. Make her suffer. Untung saja di sana Elena langsung datang dan menyebarkan serbuk merah untuk bisa menyadarkan para agen bahwa mereka semuanya telah dikibuli oleh Dreykov ataupun dicuci otaknya. Dengan hal yang seperti itu, mereka pun langsung disiapkan untuk melakukan penyerangan karena di sini akan hancur. Kemudian Natasha yang masih berada di ruangan kontrol, mereka semua yang tersebar di seluruh negeri ataupun di seluruh dunia langsung dipindai datanya untuk diberikan keterangan karena mereka semua harus diselamatkan. Waktu yang sangat sempit karena di sini akan hancur. Dia si Dreykov yang akan kabur. Tentunya mereka semua tidak akan membiarkan Dreykov kabur di tempat itu. Langsung saja ada Elena yang berlari untuk bisa menghantam pesawat mereka yang sedang digunakan. Tiba-tiba saja dia langsung bunuh diri. Pertarungannya sangat edas. Untung saja B-Max telah sadar terhadap apa yang dia lakukan dengan serbuk merah. Lalu kemudian Natasha pun benar-benar bersedih terhadap apa yang dilakukan oleh si Dreykov kampret tersebut dan langsung mencari Elena. Dimanakah keberadaannya? Ternyata dia sedang terkapar. Untung saja dia masih hidup untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang baru. Singkat waktu maka orang tua mereka pun telah selamat dan berada di sisi mereka semuanya untuk bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ketika itu mereka belum selesai karena banyak sekali polisi yang akan datang. Tiba-tiba saja para agen-agen yang akan menjemput mereka semuanya. Ya, film pun bersambung.
Ya, sayang sekali Black Widow 2021 telah selesai. Bagaimanakah nasib Natasha yang ditinggalkan oleh mereka semuanya di tempat itu? Ya, kita lihat saja nanti. Kita juga tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Nantikan sesi 2-nya di beberapa tahun berikutnya untuk bisa mendapatkan di manakah letak kebenaran dan keadilan berada. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film-film terbaru bersama kami Kadia GC. Terima kasih. Bye-bye.